Hari ini kita dengar firman Tuhan. Saya memberikan tema kenaikan Tuhan yang berbeda. Dan ini merupakan salah satu bagian dari paket misi dari penyelamatan Tuhan. Kenaikan Tuhan ke surga tidak bisa lepas dari misi-misi yang lainnya. Sebab itu saya akan jelaskan hari ini seluruh misi Tuhan. Sampai Dia janji datang kembali. Mari, kenaikan Tuhan Yesus yang berbeda. Paket misi yang berbeda dari Kristus. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Sesungguhnya ia mengatakan demikian. Sesudah ia berkata demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka artinya bahwa setiap mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Kristus selalu ada saksi. Tidak seperti nabi-nabi lain yang diberitakan, ada yang membelah bulan tapi nggak ada saksinya, ada yang pergi ke matahari nggak ada saksinya, ada yang mengatakan bumi ini rata nggak ada saksinya. Banyak hal terjadi, nggak ada saksi. Kalau tidak ada saksi bukan sebuah kebenaran. Di pengadilan terjadi sebuah kebenaran jika ada saksi. Saksi ahli, saksi mata. Ya minimal 2 orang. Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh mereka. Kata mereka ini jumlahnya lebih dari 1. Sehingga saya ratusan murid Tuhan menyaksikan dia terangkat ke surga. Karena selama 40 hari Yesus bangkit menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Tentunya banyak ikut dia sampai ke Bukit Zaitun. Saat di Bukit Zaitun dia terangkat, dilihat oleh murid-muridnya. Tak disangka dia naik begitu rupa, disaksikan oleh mereka. Ketika mereka menatap ke atas langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih. Entah itu malaikat Tuhan, entah itu oknum ketritunggalan Allah. Ya, mereka berkata demikian, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang sama tidak bicara tempat yang sama. Cara yang sama terangkat dalam kemuliaan dan turun dalam kemuliaan. Terangkat dilihat oleh ratusan orang. Turun akan dilihat oleh jutaan bahkan miliaran orang. Caranya naik dan turun kondisi yang sama. Bapak Ibu, misi Tuhan ini bukan saja naik ke surga. Saya akan jelaskan dari awal. Misi Tuhan ini bertahap, dimulai dari rencana Tuhan Allah menjadi manusia. Menjadi manusia, mengalami kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga dan nanti dinyanyikan dia akan datang kembali. Jadi 4 hal ini akan kita singgung seluruhnya. Yang pertama kita melihat misi pertama adalah kelahirannya. Kelahirannya berbeda dengan kelahiran kebanyakan manusia. Berbeda sekali. Yang pertama, kelahirannya dimulai dari Roh Allah sebagai benih ilahi. Setiap manusia yang ada di bumi ini hasil dari pembuahan benih laki-laki ayah dan ibunya. Maka jadilah janin, ya. Menjadilah bakal bayi, kemudian berkembang menjadi seorang anak. Tapi Yesus bukan begitu. Roh Allah sendiri sebagai benih ilahi masuk ke dalam rahim Maria, menjadi daging seperti firman Tuhan katakan. Dia menjadi bayi dan akhir lahir menjadi Yesus Kristus. Melalui seorang perempuan bernama Maria atau disebut dengan bunda. Bunda itu ibu. Maria yang tidak menikah atau belum menikah. Masih bertunangan dengan Yusuf. Dia telah menjadi seorang ibu bagi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia atau Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung Allah, mengandung ilahi sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan selanjutnya dikatakan oleh Yohanes dalam bahasa filsafat. Pada mulanya itu firman. Allah itu Allah firman, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Allah firman mengambil bentuk manusia. Seperti firman-Nya berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Bahasanya berbeda dengan Matius, tapi maknanya sama.
Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kelahiran Yesus itu sebelum lahir di bumi menjadi manusia, ratusan bahkan ribuan tahun sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Tidak ada manusia yang seperti ini. Belum lahir di bumi, ratusan ribuan tahun sudah disampaikan. Beberapa firman disampaikan dalam Kejadian pasal 3. Kalau Anda membaca Kejadian 3 itu kejadian waktu kapan? Kejadian 3. Waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa, nubuatan Yesus langsung datang. Itu ribuan tahun ibu bapak. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, lalu firman ini datang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu adalah benih setan. Kuasa kegelapan. Benih perempuan ini adalah mulai dari Hawa sampai kepada Maria dan Yesus Kristus. Itu benih perempuan. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu ular. Karena kelemahan ular ada pada kepalanya. Dan ular itu sendiri berusaha untuk meremukkan tumit manusia. Sebab kelemahan manusia adalah tumitnya. Tumit adalah tempat kita berdiri. Kalau tumit dirontokkan, habis kita rubuh. Ya, dan selanjutnya dikatakan begitu Pak. Oleh kitab Yesaya dan seterusnya, Yeremia, Mika, menubuatkan banyak hal tentang Yesus. Ini kan orang yang ajaib, ini manusia yang ajaib. Sudah diberitahu ribuan tahun sebelum dia lahir. Yang kedua, sebelum dia lahir, sudah diberitahu namanya. Jauh sebelum dia lahir, sudah diberitahu namanya. Bahkan waktu dia akan lahir, malaikat datang memberitahu namanya. Namanya ada dua, satu Yesus Kristus, yang kedua Immanuel. Dua-duanya artinya sama. Yesus Kristus artinya penyelamat, Immanuel artinya Allah. Jadi kalau digabung adalah Allah penyelamat yang menyertai manusia. Penyelamat yang menyertai manusia. Yesus Kristus Immanuel, penyelamat yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 21-23. Ia melahirkan anak lelaki dan aku menamakan dia Yesus Kristus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tidak ada yang seperti ini. Yesus adalah juru selamat. Kristus ada yang diurapi. Juru selamat diurapi yang menyertai umatnya sepanjang zaman. Walaupun begitu hebatnya. Begitu mulianya. Begitu agungnya. Tapi Yesus memilih tempat lahirnya sederhana sekali. Bahkan sangat sederhana. Orang sering menyebutnya kandang hewan. Sebetulnya lebih tepatnya tempat penitipan hewan. Kalau Anda sering nonton film-film silat. Ya, terus pendekar-pendekar mengajar sesuatu. Lalu sampai ke satu desa. Satu desa ada kedai. Di situ ada tempat penginapan. Biasanya pendekar itu datang makan minum lalu nginap. Di belakang penginapan itu ada penitipan hewan. Nah pendekar datang kan bawa kuda, ya, bawa hewan-hewan lain begitu ya. Kalau bukan pendekar orang lain. Nah hewan itu nginep juga di belakang ditaruh. Hewan yang nginep di belakang, orang nginep di penginapan. Nah Yesus dilahirkan nggak dapat tempat, dapatnya di belakang, di tempat penitipan hewan. Anda yang sudah pergi ke Israel pasti tahu penitipan hewan itu seperti goa. Ya, tempat kandang hewan. Ditaruh di situ, diinapkan. Supaya orangnya tidur aman, hewannya pun aman. Dan Yesus dilahirkan di tempat itu. Kalau ditanya, kenapa dia nggak lahir di istana? Kenapa dia nggak lahir di penginapan dan hotel? Jawabannya cuma satu. Kalau dia lahir di kandang, semua lapisan masyarakat dapat menemui Yesus. Nggak ada kasta, nggak ada tingkatan. Semua manusia dari raja sampai rakyat jelata bisa menemui Yesus di kandang. Itu buktinya diwakili oleh orang Majus dan para gembala. Dua lapisan masyarakat yang berbeda statusnya. Satu sangat kaya terpelajar, satu miskin dan susah. Kedua-duanya dapat menemui Yesus di kandang itu. Anda lihat waktu orang Majus mencari bayi Yesus itu dituntun oleh bintang. Perginya ke istana dulu. Karena dipikirnya dengan nubuatan seperti itu. Anak ini tidak lahir, tidak akan mungkin lahir di tempat yang sederhana. Lahir di istana. Maka itu istana Herodes lah ditemui lebih dulu oleh orang-orang Majus itu. Sehingga Herodes tahu
akan datang seorang anak raja. Anak raja yang datang dilahirkan di dunia ini. Herodes mendengar itu bukan malah gembira. Dia anggap ini sebagai saingan. Maka itu bayi itu harus dibunuh. Itu loh niat itu muncul. Lahirnya Yesus sebagai tandingan bagi dia. Nah raja, kalau raja nanti dia setelah besar, dia menghimpun kekuatan, dia memberontak. Sebelum terjadi, bunuh saja bayi itu. Nah itu pikiran Herodes. Walaupun dengan tipu muslihatnya, malaikat melindungi Yesus dan membawa Yesus pergi ke Kairo. Diinapkan di sana beberapa tahun, sampai Herodes meninggal, baru Yesus itu balik lagi. Tidak lagi ke Bethlehem di mana dilahirkan. Dia dibalikkan ke kota Nazaret. Makanya disebut dia orang Nazaret. Dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, melayani di Kapernaum. Nah itu bedanya tuh. Makanya di Kapernaum banyak mujizat dilakukan. Kalau dilakukan di Nazaret kenapa? Karena orang Nazaret tahu kecilnya Yesus. Biasanya agak sulit katanya. Ya seorang nabi melakukan mujizat di tempat dia dilahirkan atau dibesarkan. Sulit. Itu salah satu yang saya alami. Waktu saya dibesarkan di Mangga 2, saya membuka gereja di Mangga 2, sulit sekali orang percaya. Orang bilang si Ahwa kan, oh si Ahwa jadi pendeta gitu. Suruh denger khotbahnya dia mana mungkin. Ini salah satunya orang Mangga 2 ini di depan ini. Ini orang Mangga 2 ini. Kenal banget dari kecilnya saya. Itu mujizat kalau mau dengar khotbah saya hari ini. Dia lebih tua dari saya malah. Orang Mangga 2 susah sekali percaya Tuhan. Karena pendetanya adalah orang yang dibesarkan di situ. Untungnya saya nggak nakal, nggak badung, nggak pemabok, nggak narkoba, nggak preman. Jadi masih bisa dihargai. Itu kurang lebih. Makanya Yesus waktu memberitakan Injil di Nazaret, banyak yang menolak. Mereka berkata, aku kan kenal dia anak Yusuf, anak Maria. Kok bisa-bisanya mengajar seperti itu? Gitu. Nah sebab itu dia pergi ke Kapernaum. Di Kapernaum orang nggak kenal dia. Jadi dia mudah melakukan mujizat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Selain kelahirannya, kematiannya. Kematian juga berbeda. Jadi tiap misi dari penyelamatan Yesus itu berbeda banget. Dari benih pertama saja berbeda, lahir berbeda, mati berbeda. Apa yang berbeda? Karena menebus dosa kita. Kita semua mati, termasuk nabi-nabi, pendiri agama-agama yang ada mati. Tapi karena dosanya. Roma mengatakan, pasal 6 mengatakan, upah dosa itu maut. Jadi setiap orang yang mati akibat dosanya. Ibrani mengatakan pasal 9:27, satu kali manusia akan mati lalu menghadapi pengadilan. Kenapa akan mati? Karena upah dosa. Ya, tapi Yesus mati itu karena ditikam akibat pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang harusnya untuk kita menyelamatkan kita sebaliknya. Ditimpakan kepadanya dan akibat dari penyiksaan itu muncul bilur yang menyembuhkan kita. Dan selanjutnya banyak lagi. Firman yang mengatakan dia mati bukan karena dosanya. Dia mati karena dosa saudara. Karena semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Kan beda ibu bapak. Dia mati dengan rela. Jadi dia datang dari surga ke dunia itu mati. Saya berkali-kali berkata di mimbar ini. Kadang-kadang nyesel untuk hidup. Kok harus mati ya gitu. Saya berkali-kali ngomong sama istri. Capek-capek kita berjuang dari muda. Kuliah belasan tahun. Melayani puluhan tahun, habis mati. Tinggal semua. Kadang-kadang terpikir begitu Bapak Ibu. Syukurnya ada harapan di sana. Tapi kalau pikir hanya untuk di dunia saja, atau berhenti prestasi karya kita di bumi, nggak ada gunanya hidup ini. Nggak ada gunanya. Sebetulnya kasihan mereka yang nggak punya harapan. Di luar Yesus mereka perlu dikasihani. Nggak ada harapan. Kasihan sebetulnya. Kita nggak rela mati. Hanya dibilang 80 tahun. Dulu sampai 900 tahun lebih. Bahkan sebelum dosa ada sebetulnya nggak perlu mati. Adam tuh nggak perlu mati kalau tidak buat dosa. Dosa datang kan akibat perbuatan dosa Adam. Jadi akibat dosa itu engkau mati. Pada saat engkau makan buah itu, saat itu juga engkau mati. Kalau buah nggak dimakan, tidak akan pemberontakan, tidak ada kematian. Sekarang umur manusia, kata Mazmur 90, cuma tinggal 80. Pak Minggus udah bonus 1. 81 toh? Iya dapat bonus 1. Puji Tuhan. 80 tahun. Iya. Dia rela mati dalam usia 33 tahun. Memang tugasnya datang ke dunia untuk mati. Kita ingin hidup terus.
Dia mati, dia rela menjadi penebus dosa, mati bagi kita. Lanjut, dia mati menyelesaikan misi penyelamatan. Beda banget, beda banget. Waktu dia di kayu salib, merendangkan tangannya, rasa hausnya makin menggila. Karena saat dia dicambuk saja banyak mengeluarkan darah, mengalami dehidrasi. Lalu suruh pikul patibulum salib itu melewati jalan Via Dolorosa, tambah haus, jatuh lagi. Sampai di kayu salib pun dia jatuh. Lalu ketika dipantekkan tubuhnya, dia rasa haus yang sangat dahsyat. Lalu dia berkata, aku haus. Salah satu dari 7 perkataan Yesus, dia berkata, aku haus. Prajurit melihat itu. Pertama jatuh belas kasihan, bagaimanapun manusia. Prajurit juga ada belas kasihan. Dia ingin meringankan rasa sakitnya Yesus. Makanya gak diambilkan air, diambilkan anggur yang memabukkan. Diambilnya itu apa? Busa itu apa namanya sih busa? Spon dicelupkan ke anggur asam. Lalu sponnya ditancapkan ke tombak. Kemudian diberikan ke mulut Yesus karena dia ada di atas. Kalau Yesus hirup dikit begitu kan memabukkan. Nah dengan memabukkan dia gak rasakan sakit yang begitu hebat. Karena akhir-akhir makin menjelang kehabisan air, darah tentu mengalami kesakitan yang luar biasa. Ada orang mengatakan dia dipantaikan bukan di telapak tangan, tapi di antara ini. Telapak tangan, nah apa di sini? Nah rasanya sendiri. Rasa sakitnya jauh lebih sakit dibanding sini. Mau coba? Jadi berat badan yang hampir 80 kilo lebih itu digantungkan di atas 2 telapak tangan ini. Digantungkan di sini. Menahan sakit begitu rupa. Dia haus. Kemudian saat dia akan menyerahkan dirinya, dia berkata, sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai. Selesai. Apa yang selesai? Dia mati untuk menyelesaikan penyelamatan dosa untuk kita. Lanjut. Sementara nabi-nabi yang lain, sementara manusia yang lain juga mati. Ya teruskan. Matinya karena upah dosanya. Muhammad karena dosanya, Siddhartha karena dosanya, Kongfucu karena dosanya, Sai Baba, Gohonson karena dosanya dia mati. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa berdasarkan firman Tuhan, upah dari dosa itu maut, mati itu. Jadi makanya dosa nggak pernah bisa dihapus oleh perbuatan baik. Dosa nggak bisa dihapus dengan amal. Dosa nggak bisa dihapus dengan ibadah. Dosa nggak bisa dihapus dengan ritual. Dosa nggak bisa dihapus dengan naik ke tempat suci. Ayo saya mau naik tempat suci ke Yerusalem atau ke Mekah Madinah. Nggak bisa ibu bapak. Percuma saja. Karena upah dari dosa itu mati. Kematian. Kematian pun nggak boleh kematian orang berdosa. Jadi umpamanya saya mati buat saudara. Percuma. Jeruk makan jeruk. Anda berdosa, saya berdosa. Jadi kalau saya mati buat saudara, nggak ada artinya karena saya orang berdosa. Mestinya orang yang tak pernah berdosa, mati buat kita orang berdosa. Nah di mana ada orang yang pernah berdosa? Kecuali Allah sendiri yang jadi manusia. Jadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Allah yang Maha Kudus menjadi manusia. Dia nggak bisa berdosa. Dan dia mati bagi kita. Jadi semua nabi matinya karena upah dosanya. Hanya dia yang tidak. Itu bedanya. Nabi-nabi atau manusia biasa mati nggak rela sebetulnya. Sama seperti saya, pendeta pun sebenarnya saya nggak mau mati nih. Malah saya berkali-kali ngomong kalau bisa saya diangkat aja, diangkat ke surga kita tanpa kematian, seperti Henok, seperti Elia. Gitu. Jadi hampir semua manusia tuh nggak rela. Makanya menangis kan, makanya sedih kan. Kenapa tiap kali ada kedukaan, tiap ada kematian selalu tangisan? Karena sedih. Saya nggak setuju loh walaupun saya pendeta ya. Seringkali di berita duka itu ada tulisan telah meninggal dengan tenang. Ya tenanglah. Di bawahnya dengan sukacita gitu. Dengan sukacita kami ditinggalkan. Masa ada kematian di sukacita sih? Malah ada kebaktian, maaf ya, saya nggak setuju. Kebaktiannya bukan nyanyi duka tapi girang-girang. Nyanyi-nyanyi tepuk tangan di depan peti mati. Begitu rame-rame gitu. Menurut saya kurang pas, nanti hilang kemanusiaannya. Yang namanya manusia nggak lepas dari kedukaan, kehilangan. Kalau orang berkata orang Kristen kan nggak boleh sedih, siapa yang bilang? Emang Yesus nggak pernah nangis? Waktu Lazarus meninggal nangis nggak Yesus? Nangis.
kedukaan, kehilangan itu membuat Yesus sedih, padahal Yesus Allah. Waktu dia melihat Yerusalem akan dihancurkan, dia juga nangis karena merasa kehilangan. Jadi kalau orang Kristen ada yang meninggal, mamanya, papanya, saudaranya, anaknya, suaminya, pasangannya, menangis hal biasa. Dibolehkan. Kalau saudara datang ke rumah duka, lalu Anda di samping orang yang berduka, dia cerita banyak, pasti cerita banyak dah. Cerita tentang orang yang dicintai ini meninggal begini, dengarkan saja. Kalau dia menangis, biarkan, ambil sapu tangan. Kalau nangis, ambil tisu, kasih dia. Itu artinya Anda mengizinkan dia menangis. Terus kasih, nangis lagi, kasih lagi. Nangis lagi, ambil sapu tangan, kasih lagi. Nangis lagi, ambil anduk. Ya kan nangis melulu dia. Ambil, kasih dia, biarkan dia menangis. Biar ada kelegaan. Karena bagaimanapun siapapun kalau kehilangan pasti sedih. Apa yang Anda lakukan? Gak usah banyak ngomong. Jangan, nanti kan dia ketemu kita lagi di surga ya. Enggak, dia udah lepas dari penderitaannya yang. Dia gak butuh kata-kata itu ibu bapak. Yang dia butuh kita memahami dia. Yang dia butuh kita merasa senasib dengannya. Yang dia butuh adalah dia paham dan empati terhadapnya. Gimana tinggal lakunya? Diam saja di sampingnya. Waktu dia ngomong, ini mama saya gini-gini, papa saya gini-gini. Aduh suami saya gini-gini. Iya saya ngerti, saya juga kehilangan. Udah gitu aja. Gak usah banyak ngomong. Omongan kita gak bakal diperhatikan. Yang dia butuhkan, Anda merasa senasib dengan dia. Itu dalam ilmu konseling pastoral Bapak Ibu. Orang-orang semacam itu butuh perasaan senasib duduk bersama dengan kita. Sesungguhnya gak rela. Mati bagi orang-orang biasa termasuk nabi-nabi itu akhir dari semuanya. Akhir dari perjuangannya. Tapi buat Yesus tidak. Kematian itu awal kemerdekaan. Iya toh? Ibrani mengatakan 9:27, manusia ditetapkan mati, selesai sudah, langsung menghadapi pengadilan. Semua manusia begitu. Tapi bagi Yesus berbeda. Dia mati untuk memulai hidup baru bagi kita. Lanjut. Selain kelahiran, kematian, kebangkitan juga berbeda. Memang kita tahu dalam Alkitab yang bangkit bukan cuma Yesus. Siapa yang pernah bangkit? Lazarus, anak Dinain, bangkit. Tapi apa bedanya? Mari kita perhatikan. Bedanya Yesus bangkit dengan bedanya Yesus, orang biasa bangkit. Yesus bangkit sesuai dengan perkataannya, dia bangkit sendiri. Lazarus dibangkitkan, orang Dinain dibangkitkan. Ya, tulang-tulang Elisa dibangkitkan, tapi dia bangkit sendiri. Sebab dia Tuhan. Matius 28:1 banyak mengatakan itu. Dia bangkit sendiri. Tubuh kebangkitannya sempurna. Walaupun pernah saya katakan di telapak tangannya, kaki dan tangannya masih ada bekas pakunya. Telapak tangan dan kakinya berdasarkan firman Tuhan. Tapi tubuhnya sempurna, bercahaya, mulia. Sifatnya adikodrati. Anda masuk harus melalui pintu. Kalau pintu gak ada jendela. Tapi bagi Yesus tidak. Tiba-tiba Yesus ada di dalam. Tiba-tiba di dalam. Firman Tuhan katakan itu. Pada malam hari pertama minggu itu murid-muridnya berkumpul. Karena ketakutan di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah tiba-tiba Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kok bisa? Karena tubuhnya adikodrati. Tubuh sempurna. Ya. Dan berkata damai sejahtera. Ya, bagi kamu sekalian. Itulah tubuh kodrati. Yang kedua, ciri khas bisa makan, bisa tidak makan. Makan hidup, nggak makan hidup juga. Dia sempat diberikan roti, ikan, dia makan waktu di Danau Tiberias. Membuktikan dia adalah makhluk yang sempurna, bisa makan dan tidak makan. Lanjut. Yesus itu setelah bangkit tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Sementara yang lain bisa mati. Ya, dia bangkit untuk selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Maut tidak lagi bisa berkuasa atas dirinya. Lanjut. Ini semua membuktikan Yesus itu Allah. Tidak diragukan. Bukan Yesus diangkat jadi Allah, bukan Yesus ditabiskan jadi Allah. Gak pernah, dari dulu dia memang Allah. Sampai sekarang dia adalah Allah. Lanjut. Manusia biasa bangkit, ada. Siapa? Lazarus bangkit. Lazarus bangkit, dikatakan oleh firman Tuhan, dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Karena Lazarus manusia biasa, sama seperti kita. Lanjut. Lazarus bangkit, lalu mati lagi.
Saya pernah ke kuburan Lazarus yang pertama dia bangkit. Saya masuk ke kolong ada tangga, terus kemudian baru ketemu kuburannya. Itu dekat Betania. Tapi kuburan yang kedua kita nggak diantar lagi kedua. Dia sudah membusuk. Lazarus pernah bangkit tapi mati lagi. Anak Dinain bangkit mati lagi. Jadi semua manusia yang pernah bangkit mati lagi. Malah terus lanjutkan nabi-nabi yang pernah mati sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Nabi siapa Anda sebutkan? Setiap agama punya nabi. Mati nggak pernah bangkit. Bagaimana? Mungkin dia bisa memberi pengharapan. Janji kebangkitan buat kita. Yesus mati bangkit lagi dan hidup kembali. Semua nabi, semua manusia mati. Sampai sekarang nggak bangkit lagi. Tubuhnya menyatu dengan tanah. Itu perbedaannya. Sangat besar perbedaan ini. Kenaikannya terakhir. Jadi sebelum dia naik, Pak Minggu sudah nyanyikan lagu ini. Sudah diciptakan lagu yang tadi. Ternyata lagu itu mengandung tentang penantian yang setia. Kenaikan ke surga yang sangat berbeda. Ada yang naik ke surga, ada juga kita menyebutnya. Siapa diantaranya? Elia. Siapa lagi? Henok. Mungkin juga Musa. Tapi mayatnya diambil oleh Allah. 3 orang ini naik ke surga. Dari 3 ini 2 turun kembali. Nanti katanya. Yaitu Elia dan Musa. Untuk membicarakan tentang keselamatan bangsa Yahudi. Sebelum Antikris menguasainya. Yesus naik ke surga untuk apa? Menjadi kepala. Kepala atas seluruh penguasa. Jauh lebih tinggi dari siapapun juga. Penguasa dari pemerintah. Kepala dari penguasa. Atas alam semesta ini. Teguh dia. Karena dia sudah mengalahkan semuanya. Yesus naik ke surga untuk apa lagi? Menjadi pembela, pengacara, perantara. Kalau seorang terdakwa masuk ke pengadilan gak ada pengacara berat bagi gua Pak. Tapi Yesus jadi pengacara pembela buat kita. Di sana saat kita menghadapi pengadilan Tuhan, Yesusnya duduk di samping kita. Allah Bapak mungkin mendakwa kita. Tahun gini kamu buat ini, tahun gini kamu buat gini, bulan ini kamu buat gini. Terus Yesus menjawab, semua sudah beres. Dengan telapak tangan dan kakiku, semua sudah beres. Telah kubayar semua dosanya. Kan mantap kita. Di meja pengadilan Tuhan. Tidak gentar. Karena ada pembela kita. Dia menjadi perantara untuk supaya kita berkenan kepadanya. Ya, begitu kata firman Tuhan. Lanjut. Yesus pergi ke surga. Tadi nyanyiannya mengatakan enak banget. Menyediakan tempat tinggal. Saya kalau perhatikan nabi-nabi. Saya kan dulu belajar perbandingan agama. Tuhan agama lain itu gak pernah pusing. Tuhan kita dari lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Masih mikirin tempat buat kita. Coba bayangin. Masih mikirin, udah di surga saja. Masih mikirin tempat buat kita. Dia mau balik lagi. Dia mau balik lagi. Sediakan tempat buat kita, kata Yohanes 14. Apabila aku pergi ke situ, sediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Ntar nyanyi lagi Pak Minggus ya. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Semua nabi ada, gak pernah janji. Untuk berikan tempat. Semua nabi ada, gak pernah janji mau datang kembali. Cuma Yesus. Dia sangat berbeda. Anda dan saya gak salah pilih. Anda gak salah dipilih Tuhan juga. Untuk jadi umatnya. Terakhir saya kasihan. Waktu itu saya diajak Jufrinus Gultom ke Korea. Saya pikir karena teman yang ajak saya ikutlah. Dia bilang Pak ayo bawa keluarga ya Pak. Agak lebih murah nih kita yang ngatur sendiri. Ikut. Sampai di sana dia ngatur pergi-pergi termasuk naik kereta cepat Pak. Naik kereta cepat pintu juga cepat tutup Pak. Kita gak tahu norak kan baru pertama kali. Jadi waktu antri nih kereta ujung datang. Nah Wiwi sama anak-anak 2. Terus saya yang pegang anak terakhir nih. Senan kalau gak salah. Saya pegang. Senan ya Wi ya. Pegang saya. Karena saya pikir yang paling buntut sama bapaknya aja dah. Kalau sampai ketinggalan masih ada bapaknya gitu. Betul ketinggalan. Mereka masuk bareng sama orang. Kita mau masuk, jrek tutup. Si Jufrinus sudah di dalam juga. Waduh, tinggal kita di Korea. Jadi orang Korea kita nih. Gimana? Untung dia pernah ngomong. Pak Samuel inget ya. Kereta di sana cepat pintu. Kalau sampai ketinggalan, jangan kemana-mana. Diam aja di situ. Nanti saya akan datang kembali. Gitu Pak Minggus. Udah waktu berangkat, waduh saya telepon. Kita ketinggalan nih.
Tenang Pak Samuel, tenang aja, aku akan kembali. 10 menit kemudian dia balik dengan kereta yang lain. Kita balik lagi ke sana. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak biarkan kita sendiri.